Ini film Panji Tengkorak yang udah aku tunggu-tunggu banget rilisnya dari kemarin. Yang dari trailernya kelihatannya menjanjikan banget. Tapi setelah aku nonton filmnya di bioskop, tapi pendekar itu lebih dikenal dengan nama Panji Tengkorak. aduh. Film ini membuktikan bahwa industri film animasi Indonesia memang masih ketinggalan banget dari luar negeri. Ekspektasiku tuh padahal udah tinggi banget loh dari lihat di trailernya. Apalagi habis ketambahan drama-drama film animasi ampas kemarin yang masuk di bioskop. Dan ngebuat aku berharap banget ke film ini biar ngasih obat ke mataku setelah disiksa lihat film Jahanam beberapa hari sebelumnya. Momen pas Panji Tengkorak ini tayang, ini juga bikin film animasi ini berat banget buat bisa kurekomendasiin kamu tonton. Soalnya masih ada film animasi lain dari negara lain yang masih tayang di bioskop yang kualitasnya berkali-kali lipat lebih baik dari segi cerita, apalagi dari segi animasinya. Dan film ini dijual dengan harga yang sama dengan Panji Tengkorak. Ya, kalau kamu sayang sama uangmu dan waktumu, ya mendingan nggak usah deh nonton film ini. Masih ada hiburan lainnya. Tapi kalau kamu support animasi lokal, ya tonton aja sih. Tapi masa ya nonton film cuma karena support doang? Bukan karena cerita dan pengemasan filmnya yang bagus? Mau sampai kapan? Jadi Panji Tengkorak ini tuh film animasi 2 dimensi pertama di Indonesia yang ngangkat budaya bela diri lokal, silat. Yang mana ini sebetulnya menarik banget ya dan punya potensi yang besar banget untuk bisa ngenalin IP lokal dan budaya lokal ke generasi muda, bahkan bisa sampai ke mancanegara. Aku nggak bilang filmnya jelek banget loh ya, tapi aku cuma bisa bilang di awal kalau ini film animasi yang kurasa kurang dan kelihatan sekedar berani aja. Soalnya mana lagi ada film animasi Indonesia yang berani ngangkat cerita yang tragis, gore, dan pakai visual yang penuh darah kayak gini. Soalnya dari dulu industri film animasi kita kan identik banget ya sama tontonan bocah, cerita lucu, karakter yang ngegemesin, ataupun jadi tontonan aman buat keluarga, sampai emak-emak pun bakal pede banget ngajak anaknya nonton film tadi di TV maupun di bioskop. Kecuali Merah Putih One for All ya, kamu tidak diajak. Dan di Panji Tengkorak ini benar-benar matain stigma yang melekat di film animasi yang dari dulu dianggap cuma buat tontonan anak-anak tadi. Dan di sini aku jadi bertanya-tanya, kok bisa gitu? Kok bisa? Kenapa ya film ini menjadi sekurang ini? Apakah cuma gara-gara salah eksekusi yang modal berani tadi aja? Ataukah emang visi awal dari tim produksinya pengen buat film animasi yang sekedar gelat-gelut, sadis, kasih darah dan brutal aja kah? Atau emang buat film animasi 2D aja yang lebih susah dari 3D? Atau belum nemuin animator-animator yang pas aja? Dan karena hal ini menarik banget, makanya aku Lajunta, orang yang udah sering banget ngebahas industri perfilman sampai peranimasian Indonesia, di video ini bakal ada 3 bab. Yang pertama adalah bagian aku nge-review filmnya. Yang kedua aku bakal coba cari tahu cerita di balik film ini dan penyebab kenapa filmnya bisa sampai gagal kayak gini. Dan yang ketiga adalah gimana harapan untuk industri peranimasian di Indonesia. Makanya kamu wajib banget nonton video ini tanpa skip-skip sampai selesai. Film Panji Tengkorak dari Falcon Pictures disutradarai sama Daryl Wilson yang mana juga jadi sutradara Warkop DKI Cartoon Series maupun movie. Sama-sama ngangkat IP lokal yang legend dari yang sebelumnya trio komedi dan yang sekarang seni bela diri. Ini singkat ceritanya aja ya, non-spoiler. Film ini nyeritain tentang Panji, seorang pendekar silat yang ingin mengakhiri hidupnya setelah membalas dendam atas kematian istrinya. Tapi keinginan itu gagal karena kekuatan ilmu hitam yang merasuki jiwanya ngebuat dia itu terus hidup dalam penderitaan dan nggak bisa mati-mati. Jadi punya kekuatan healing gitu. Terus dalam pengasingannya, Panji ketemu sama-sama seorang pendekar tua yang mintanya mengejar seorang bandit pencuri pusaka sakti. Yang mana pusaka itu tuh diyakini dapat membebaskan Panji dari kuasa ilmu hitam tadi dan bisa ngebuat dia mati. Tapi hal itu malah akhirnya membuat dia terlibat dalam konflik besar antara dua kerajaan. Dari cerita tadi sebetulnya punya potensi yang gede banget ya, soalnya ngangkat hal yang nggak biasa, dimana ngangkat cerita yang kelam. Ya jadi kurang lebih gitu ceritanya. Jadi aku bakal review film animasi tadi dalam 3 hal. Yang pertama adalah dari sisi visual animasinya, yang kedua adalah bagian ceritanya, dan yang ketiga adalah suaranya. Untuk visualnya, secara style karakter, oke lah. Aku nggak suka-suka amat. Aku juga terus nggak sebel gitu sama desain karakternya. Tapi yang jelas ini punya karakteristik sendiri lah. Nggak asal jiplak style Jepang atau Barat.
Tapi entah kenapa mengingatkanku ke animasi Amerika awal 2000-an kayak Jackie Chan Adventure, Man in Black The Series, sama Godzilla The Series. Nggak tahu ya, entah kenapa desainnya mengingatkanku sama animasi tahun segituan. Ya nggak masalah juga sih ambil style yang nggak jadul, cuma mungkin ini untuk anak-anak modern ya, atau generasi yang masih muda dan udah cukup umur untuk nonton film ini, jadi kerasa kayak kurang menarik karena stylenya udah terlalu jadul. Tapi buat orang-orang yang dulu pernah nonton filmnya Panji Tengkorak yang jadul itu style ini ya mungkin masuk aja ya, karena kan ini juga style yang udah jadul ya walaupun tahun 2000-an ya. Untuk background visual itu menurutku bagus banget, berasa rame tapi nggak over ataupun berlebihan. Yang jelas kayak visualnya tuh nggak dibiarin kosong, dan aku lihat mereka tuh benar-benar ngasih detail yang luar biasa sih untuk backgroundnya. Sayangnya pas animasinya itu banyak banget yang nggak konsisten ya. Jadi kayak awal kita tahu nih bentuk mukanya Panji kayak apa, di akhir bentuknya entah kenapa beda. Nanti di tengah-tengah juga beda. Jadi kayak mukanya Panji itu nggak jelas mana muka yang bener-bener mukanya Panji itu yang mana. Kalau kita tahu ya film animasi lain, ini kita nggak bisa nggak ya untuk membandingkan film animasi ini dengan film animasi luar negeri. Yang jelas ya ini jadi beban banget untuk film animasi lokal biar bisa ngalahin itu, karena kan orang Indonesia udah sering ya nonton film animasi yang rata-rata dari luar negeri ya, apalagi 2D, banyaknya nonton anime yang sekarang satu episodenya itu kualitasnya udah bagus-bagus. Nah, ini satu episodenya anime, misalnya satu episode animenya Blue Lock nih, menurutku bahkan masih lebih bagus daripada pengemasannya animasinya Panji Tengkorak. Ya kita tahu lah, animasinya Panji Tengkorak itu detail gerakannya lebih banyak. Sayangnya pengemasannya itu nggak oke. Jadi film animasi kita tahu karakter mukanya dari awal bentuknya kayak gimana. Si Naruto lah, atau si tokoh utamanya Blue Lock, atau Saitama, kita tahu bentuknya seperti itu. Mukanya bakal berubah kalau pas lagi Sakuga atau gerakan yang sangat cepat. Tapi di sini mukanya entah kenapa beda shot, beda. Kayak tiap animator mau gambar itu nggak punya patokan yang tepat si Panji kayak gimana, atau malah animatornya nggak bisa karena saking banyaknya animator nggak bisa mewujudkan visual yang udah ada patokannya dari yang harusnya udah disiapkan. Nah, selain bentuk muka, inkonsistensi yang kutemuin tuh lebih dari itu. Ada senjata yang di beberapa shot senjatanya kelihatan detail nih bentuknya seperti apa, habis itu ganti shot lain bentuknya jadi nggak jelas gitu, cuma kayak batu malah bukan kayak pedang. Terus yang jadi masalah lagi perspektif nih. Jadi ke karakter, kalau kita tahu ya banyak film animasi itu ngambil sudut dari atas, misalnya dari tengah atau dari belakang. Itu di sini nggak tahu kenapa perspektif yang ditongolin di sini karakternya tuh bentuknya jadi aneh. Misal dari sudut atas beda banget gitu karakter yang dilihat dari samping. Kayak kadang perspektif itu bikin karakternya itu berkesan tangannya kayak panjang banget gitu, kayak sikunya itu udah sampai ke dengkul gitu. Apalagi di film ini banyak ngambil high angle. Itu ketika high angle atau pengambilan dari atas itu aneh banget cuy bentukan badannya. Kemudian nih untuk pengambilan gambarnya, ini aku heran banget. Pak Daryl Wilson itu kan dia sutradara animasi ya, yang udah punya pengalaman sebelumnya. Kok di film kali ini itu dia kayak nggak ngerti gitu pengambilan gambar yang benar tuh dari mana. Apalagi pas tarung. Nah ini pas tarung itu tuh kayak kita pernah nonton ya pasti ya film anime yang banyak adegan tarungnya. Kita bisa tahu nih karakter mukulnya di mana, habis itu kementalnya kemana, karakternya melakukan jurus apa, diputar kemana. Kita bisa ngikutin, mata bisa ngikutin. Tapi di sini nggak tahu kenapa kayak nggak jelas semuanya. Kayak berlangsung buas, tapi pengambilan gambarnya kayak naruh kameranya itu nggak jelas. Tektokan ganti shot itu nggak bisa kita paham saat ini posisi karakter lagi di mana, tangannya lagi kemana, mukulnya kemana. Itu sayang banget. Padahal animasinya ketika digambar ya pergerakannya sih bagus, cuma pengambilan angle-nya yang menurutku tuh susah dimengerti. Belum lagi soal editingnya nih. Editingnya itu kayak semuanya tuh berasa cepet aja. Nggak ada kayak momen kita bisa melihat seorang karakter itu bisa menunjukkan jurusnya dengan jelas. Misal ada sebuah ajian atau kuda-kuda atau jurus lah ya, jurus yang dilakukan sama seseorang karakter, mukul gitu, yes gitu. Itu biasanya kalau di anime atau film animasi lain kita bisa tahu apa yang dilakukan dan posenya apa. Kita bisa menikmati, oh posisinya kayak gitu dan itu kayak karakternya kuat banget. Ini kayak semuanya iya lengkap. Jadi nggak ada kita bisa mengagumi sang karakter itu kekuatannya apa. Bahkan misalnya ya senjatanya Panji Tengkorak itu kan kayaknya khas banget ya. Di film ini juga ini adalah salah satu kunci di cerita. Ini senjatanya nggak pernah ke-highlight dengan bagus gitu. Nggak ada si Panji itu ngeliatin senjatanya kayak gini. Kayak di film-film anime yang nunjukin pedang dengan jelas, yang biasanya tuh kayak pedang itu bagian dari karakternya yang kayaknya tuh pedang bahkan karakter tersendiri gitu di dalam anime. Ini pedang di film ini itu padahal kunci banget untuk ceritanya, tapi nggak pernah di-highlight
highlight, mana pedangnya nggak konsisten lagi bentuknya. Masih soal cara mereka ngedit sih, ini secara visual itu banyak banget ya adegannya. Nggak misal nih orang yang kena luka, itu nggak ke highlight atau nggak diliatin. Padahal ini kan film salah satu yang diunggulin adalah kekejaman ya, sadisnya. Tapi di sini bahkan aku nggak bisa menikmati kekejaman atau kesadisan itu tadi. Bukannya aku orang yang sadistik ya, tapi agak misalnya kita nonton Invisible ya. Invisible yang kita tahu ya, film animasi luar yang banyak orang bilang animasinya jelek kayak PPT, tapi secara pengambilan gambar itu jelas ketika sang karakter dipukul, blar, darahnya yang kemana-mana dipukul, blar, kita bisa menikmati kekejaman itu. Bukan, ingat ya, bukan berarti aku orang sadis ya, tapi itu bisa dinikmati lah ini ya gitu, kayak enak dilihat, walaupun kejam, tapi nggak bikin muntah juga. Ini sayangnya nggak ke-highlight, kayak tiba-tiba kepotong dan nggak jelas, kayak ngambil gambar tubuh-tubuh yang kepotong itu juga nggak ke-highlight dengan jelas. Sayang banget loh, padahal nih film animasi meng-highlight itu, kekejaman, dan itu yang bikin film ini ratingnya tinggi, 13 plus ya. Aneh aja menurutku film Panji Tengkorak punya rating 13 plus, tapi ada adegan banyak mutilasi di situ, harusnya 16 plus. Dan ketika 16 plus itu bisa mengeksplor kekejaman yang lebih baik. 13 plus menurutku ya udah, luka-luka biasa, ini udah mutilasi coy. Agak aneh juga secara rating di bioskop. Dari segi cerita sebelumnya bagus ya. Filmnya itu ngangkat tema dendam, keadilan, dan ilmu hitam. Dan sebenarnya ini cerita tuh punya potensi yang gede banget. Karena dari komiknya kan punya lore yang luas banget ya. Kuat banget. Ceritanya jelas, tapi penceritaannya sih menurutku nggak banget ya. Panji di sini banyak banget ngambil langkah yang kayak orang goblok gitu. Yang bikin aku yang nonton tuh jengkel banget. Saking gobloknya si Panji. Ya aku nggak tahu ya gimana aslinya dia di komiknya. Dan semua kejadian di film ini karena di awal itu memang ceritanya fokus tentang kegoblokan Panji yang emang di sini karakternya tuh goblok banget. Penggambarannya tuh kurang lebih kayak gini nih. Ini karakternya Panji ya. Kamu udah janji ke pacarmu nih. Baru 2 detik langsung dilanggar. Dan ini langgar janji nggak cuma ke satu orang, tapi ke orang lain juga, dan bertubi-tubi melanggar banyak hal dalam waktu 5 menit. Gila nggak tuh? Dan dari segi penceritaan aku tuh sebenarnya sedih ya. Penceritanya tuh bingung. Di sini tuh mau fokus ke siapa? Di sini Panji itu adalah judul filmnya dan harusnya jadi tokoh utamanya. Tapi di sini nggak berasa jadi tokoh utamanya. Malah jadi kayak sidekick karakter utama, tapi nggak bisa kita simpatiin gitu. Jadi di sini ada tokoh namanya Bramantya yang jadi salah satu karakter kunci di dalam film ini. Dia adalah salah satu dari 3 orang pendekar yang kuat banget di film ini. Nah di sini malah karakter utamanya kayak si Bramantya ini, bukan malah Panji. Jarang banget kita fokus ke apa yang dirasain Panji. Belum lagi soal karakterisasinya, banyak yang nggak jelas soal kenapa Panji kudu care sama adalah satu karakter cewek di sini. Yang ini tuh kontradiktif banget sama karakter Panji. Di sini Panji itu digambarkan tuh udah nggak peduli sama orang lain lagi semenjak dia tuh fokus gimana caranya dia membunuh dirinya sendiri. Dia cuma peduli gimana caranya dia mati. Tapi di sini tiba-tiba nggak tahu kenapa dia tiba-tiba fokus sama orang yang mau dia lindungi. Nggak jelas banget. Padahal ini orang baru banget dia kenal. Jadi kayak perubahan karakternya si Panji itu kerasa dadaan dari yang sebelumnya nggak care banget. Ya walaupun sebenarnya ada penjelasan soal flashback tentang kenapa kok Panji itu jadi karakter yang sangat egois seperti sekarang, tapi tetap nggak menjelaskan kenapa dia tiba-tiba jadi care. Dan di dalam film ini kita tahu ya, world building atau pembangunan dunia di ceritanya. Di film ini sebenarnya udah ketahuan kalau dunia persilatan atau dunia bela diri di film ini tuh kerasa luas. Banyak karakter yang sebenarnya punya background, punya dari perguruan mana, punya ilmu apa, jurus apa, itu di sini sebenarnya bisa banget dieksplor. Sayangnya nggak ada yang kuat, kayak tiba-tiba ada satu karakter dari perguruan mana, nggak kelihatan jurusnya, karena ya tadi ya kita nggak dilihatin gimana gerakan khasnya tadi, semua jadi tiba-tiba cepet-cepet aja, nggak ada kayak dilihatin iya gerakan yang khasnya. Jadi sayang banget gitu, world buildingnya nggak bisa kita tahu pendekar dari mana, punya ilmu apa, nggak memorable gitu, sayang banget. Dan sebenarnya bisa dieksplor di sini. Sekarang kita masuk ke suara. Nah, di sini suara jelas ada 2 ya. Musik, sound effect, dan voice acting-nya. Nah, di sini voice aktornya ada Bang Denny Sumargo sebagai Panji Tengkorak, ada Aisyah Nuradato sebagai Murni atau ceweknya Panji, ada Doni Damara sebagai Bramantya, ada Anggini Hakwe sebagai Gentari. Ini sebenarnya pemilihan aktor-aktor yang udah cukup terkenal ya, dan ini bagus banget sebagai film animasi yang udah ditunggu-tunggu. Itu bagus banget gitu milih aktor-aktor ini untuk jadi pengisi suaranya. Jadi kayak jadi media promosi lah buat film
ini makin naik. Apalagi si Denny Sumargo, dia kan jagonya iklan ya. Ini pas banget lah milih orang-orang ini. Sayangnya, rata-rata aktor di sini baru pertama jadi voice actor. Dan ini yang bikin film ini tuh kerasa kurang di bagian dubbingnya. Tapi di antara semua aktor, aku merasa Bang Denny Sumargo itu yang aktingnya paling bagus di sini. Dia kelihatan banget bisa menjiwai si karakternya Panji Tengkorak yang kayak udah kehilangan semangat hidup dan cuma peduli sama dirinya sendiri. Itu aku kerasa banget lah. Si Denny Sumargo itu bener-bener jadi Panji Tengkorak. Apalagi aku kan kadang sering ngikutin ya si Denny Sumargo itu kayak apa orangnya kalau dia lagi ngonten atau di podcast ya di situ. Di sini kerasa beda banget. Dia di sini bener-bener jadi Panji Tengkorak. Nah, yang lain itu kerasa kayak ya udah ngisi suara aja, kayak kurang mendalami karakternya. Belum lagi soal tektokan dialog di sini. Nah, si Bang Denny Sumargo itu kan oke ya ininya, pengkarakterisasinya. Yang lain itu kayak cuma tunggu-tungguan aja ketika ngomong. Ketika ada satu aktor bersuara, gantian yuk. Mereka kayak nggak berasa acting di satu ruangan yang sama gitu. Kayak mereka bacanya sendiri-sendiri. Jadi chemistry tiap karakter tuh kayak nggak nyatu gitu. Dan teknik perekamannya menurutku kayaknya ada problem di film ini karena ada beberapa karakter, salah satunya itu Kalawereng yang jadi pemimpin bandit gunung. Di sini suaranya dia tuh sering banget, tinggi banget sampai ngeklip gitu, kayak nggak nyaman didengerin. Dan ada satu karakter nih yang aku merasa suaranya itu kayak cuma rekaman pakai HP aja, kayak voice note. Jadi kayak mentah banget. Di sini suaranya istrinya atau ceweknya Bang Panji yang pertama kali datang dalam mimpi yang manggil Bang Panji itu kayak suara voice note WA di sini. Terus soal musik. Untuk musik di film ini oke lah, banyak musik yang aku merasa tuh menegangkan dibangun tegang, seru dibangun seru, lucu dibangun lucu, dan punya etnik ada suara-suara etniknya gitu. Kayak ada beberapa suara gamelan, maybe ada suara musiknya tuh Jawa-Jawaan gitu. Itu oke lah di sini. Sayangnya ada satu hal nih yang bikin aku sebel banget sama ini film tentang musik, yaitu adalah soundtracknya atau OST-nya, original soundtrack filmnya. Aku udah nonton video klip Isyana sama Iwan Fals yang nyanyi di video yang berjudul Bunga Terakhir. Di sini aku nonton waktu live stream juga aku jelasin kalau ini lagunya bagus ya. Kalau ditempatin di tempat yang tepat, kita akan dapat rasa sedihnya gitu. Tapi di sini penempatannya tuh nggak jelas banget. Baru masuk flashback tiba-tiba ada bunga terakhir yang nggak ada bunganya dan nggak jelas juga kenapa itu di play di situ. Dan ini lagu diulang-ulang, jadi nggak cuma sekali, dua kali, tapi 3 kali diulang di film ini. Sebenarnya nggak masalah ya diulang-ulang dengan satu lagu doang, cuma penempatannya nggak ada yang pas, kayak tiba-tiba masuk. Walaupun suaranya Isyana sama Bang Iwan Fals itu bagus, dan aku yakin mereka di sini tuh sepenuh hati menyanyikannya, tapi ketika mereka lihat filmnya pasti bakal mikir, loh, aku nyanyi ditempatin di sini ya, suaranya ya, kok nggak pas? Harusnya kepikiran kayak gitu sih mereka. Dan yang paling maksa soal lagu Bunga Terakhir ini adalah pas adegan gelut, pas lagi seru-serunya tarung, tiba-tiba ada bunga terakhir. Nggak nyambung banget, coy. Nggak nyambung banget, sumpah. Aku bingung kenapa sang sutradara itu naruh lagunya di sini. Apakah pesanan dari para produser? Nggak tahu ya, tapi ini aneh banget gitu ditaruh di sini. Sayang, padahal lagunya bagus. Dan ini nih yang bikin aku heran banget, karena Bang Daryl Wilson yang sutradara, dia tuh waktu bikin Warkop DKI, itu nggak separah ini filmnya. Jadi secara overall filmnya itu ya itu tadi ya kurang banget. Sayang banget gitu, ini film animasi Indonesia tapi yang habis keluar dari merah putih dan harusnya jadi momentum yang pas banget untuk kebangkitan film animasi Indonesia, sayangnya dikemasnya kayak gini. Sayang banget gitu. Jadi kalau secara rating aku nilai mungkin 4 dari 10 lah untuk cerita dan isinya ya jelas. Dan yang lebih menyayangkan lagi, ini Panji Tengkorak itu diangkat dari cerita Panji Tengkorak yang kita tahu ya, udah terkenal banget zaman dulu. Jadi ini akan kubahas di chapter berikutnya, chapter 2. Buat kamu yang belum tahu, Panji Tengkorak ini awalnya dari komik legendaris ciptaannya Om Hans Jaladara tahun 1968. Dan ini komik bukan sembarangan komik. Soalnya pada masanya dulu, Panji Tengkorak ini tuh selevel yang sama kayak komiknya si Buta dari Gua Hantu. Jadi bisa dibilang kalau Panji Tengkorak ini itu juga termasuk dari IP legendarisnya serial komik silat Indonesia. Dan ini bukan pertama kalinya IP ini tadi diangkat jadi karya adaptasi. Soalnya dulu udah pernah dibuat live action-nya juga yang sampai kerja bareng sama Tiongkok untuk produksi filmnya yang berjudul
The Ghostly Face tahun 1971. Dan setelah itu pun ada beberapa adaptasi lain di tahun 1983, sampai masuk jadi serial TV Indosiar juga di tahun 1996. Dan yang terbaru ya film animasinya yang sekarang ini. Jadinya udah kebukti banget ya, sebetulnya IP Panji Tengkorak ini tuh cerita dan karakter yang kuat banget. Soalnya bisa sampai dilirik luar negeri dan go internasional juga. Dan ide produsernya Mbak Frederica sama sutradara untuk ngangkat IP klasik ini tuh sebetulnya udah bagus banget. Dan infonya film animasi ini tuh dikerjain sampai 3 tahun dengan melibatkan sampai 250 animator lokal. Dari segi durasi produksi dan jumlah animator yang terlibat, sebenarnya udah lebih dari cukup banget ya untuk bisa ngerjain satu film animasi dengan standar yang proper. Tapi ya balik lagi ke poin yang aku sebut di awal, hasil akhirnya masih kelihatan banyak banget PR-nya yang perlu dibenerin. Kayak misalnya frame rate ya, atau kalau kamu tonton video trailernya Panji Tengkorak, itu banyak yang kelihatan patah-patah. Dari situ udah kelihatan budgetnya lah ya, nggak gede-gede amat. Dan dari trailernya penonton juga udah bisa berekspektasi ya dengan animasi yang patah-patah ini. Yang di sini aku nggak masalah sama animasi yang kayak gitu, kita tahu nggak masalah. Yang penting kan ceritanya ya. Tapi bagaimanapun juga, ini juga jadi PR banget dalam teknik peranimasian yang udah nyampe 250 orang tadi. Sayang banget, sebuah film animasi dari Indonesia ini masih kalah banget dengan satu episode anime dari Jepang. Padahal kalau dilihat dari track recordnya, Om Daryl Wilson sebagai sutradara, ini sebenarnya udah solid banget loh di dunia animasi. Soalnya dia sebelumnya pernah nyutradain Warkop DKI Cartoon Series sama versi movie-nya juga. Dan aku secara pribadi itu suka sama style animasinya. Dan tes Om Daryl sebagai sutradara animasi udah kebukti bagus banget seharusnya. Dan di animasi 2 dimensi pun, beliau itu juga bukan orang baru. Soalnya beliau udah pernah jadi animation director di beberapa filmnya Shizuki the Movie. Yang secara teknis animasinya aku akuin udah oke banget lah. Meskipun aku pribadi kurang suka ya sama desain karakter sama ceritanya. Tapi tetap kualitas animasinya udah bagus di situ. Nah, menurutku kenapa di Panji Tengkorak hasilnya banyak PR, kemungkinan itu gara-gara pergeseran style animasinya sih. Soalnya kalau dilihat dari film-film sebelumnya kayak Shizuki atau Warkop DKI Cartoon yang lebih condong ke gaya kartunis dengan pemakaian garis-garis yang lebih tegas kayak gini. Dan di Panji Tengkorak ini kelihatan banget kalau Om Daryl ini pengen bikin stylenya tuh lebih ke arah yang realistis. Dan perbedaan pendekatan style ini yang aku rasa bikin film animasinya lebih banyak PR secara animasi daripada film-film sebelumnya. Soalnya style kartunis kayak Shizuki maupun Warkop DKI Cartoon, line art yang dipakai itu selalu jelas kayak yang gini nih. Dan buatnya itu pakai line tools atau jenis vektor yang tiap garis gambarnya tadi udah ada poin-poin yang bisa digeser dan disesuaikan sama kebutuhan gambar selanjutnya. Jadi bisa lebih gampang untuk menjaga konsistensinya. Dan penggunaan style kartun sini juga jadi lebih fleksibel secara animasinya karena bisa lebih gampang untuk ngebuat rigging animasinya. Yang mana itu kumpulan gambar-gambar yang disatuin jadi satu kesatuan dan nanti bisa dipakai berulang-ulang yang tinggal digeser-geser gini sesuai sama kebutuhan. Jadinya lebih praktis banget. Dan di style kayak Panji Tengkorak ini susah banget. Atau mungkin malah nggak bisa pakai fitur kayak gini tadi. Soalnya di film Panji Tengkorak ini mereka pakai style realistis yang harus digambar manual. Frame by frame, yang mana kalau garisnya salah ya harus dihapus dan digambar ulang lagi. Nggak bisa disesuaikan kayak format vektor yang ada poin-poinnya tadi. Dan bayangin aja, ada 250 animator yang masing-masing orang itu punya taste dan skill yang berbeda-beda. Semuanya harus bisa bikin gambar manual satu-satu yang nantinya digabung jadi satu kesatuan dan dijadikan film dengan konsistensi yang sama. Nah, dari sinilah potensi ketidakkonsistenan di tiap framenya itu otomatis jadi lebih tinggi. Dan kebukti banget dari banyaknya scene yang kelihatan nggak konsisten dari film ini. Soalnya kan gambarnya satu-satu kayak gini, yang frame by frame itu pastinya susah banget dan harus nyamain stylenya. 250 orang itu harus sama stylenya. Dan nggak tahu para animator tadi tuh gambarnya pakai pulpen biasa atau pakai drawing tablet kayak yang lagi aku pegang sekarang ini. Pen tablet dari Wacom. Pen tabletnya udah enak banget nih untuk gambar-gambar. Soalnya bisa baca pressure tekanan. Jadinya tebel tipisnya garis yang dihasilin tuh kerasa banget. Harganya pun nggak mahal amat ya. Dan cocok banget buat kamu yang mau belajar ngegambar maupun jadi ilustrator digital. Dan kalau mau yang lebih pro lagi, kamu bisa pakai yang ini nih. Yang langsung ada layarnya. Jadinya previewnya jadi lebih enak lagi. Jadi buruan aja beli. Produknya udah kutaruh nih di bawah ini. Baik lagi pembahasan. Di animasi 2 dimensi ini tuh kita perlu tahu sama yang namanya Sakuga atau adegan dari animasi yang biasanya punya kualitas visual yang bagus banget dan lebih menonjol dibanding dengan adegan-adegan lainnya. Sakuga ini penting banget karena bisa ningkatin daya tarik visual sekaligus jadi bukti skill dan niat serius dari para animator yang garap filmnya. Sakuga ini tuh meliputi prinsip animasi mulai dari timing, key animation, appeal, dan prinsip-prinsip lainnya yang kalau di direct secara benar atau disutradarai dengan benar itu bakal bagus banget. Dan buat film fighting kayak Sakuga itu penting banget. Contohnya kayak di adegan fight scene-nya Gojo
versus Toji. Ini Sakuganya bener-bener kerasa. Dan kelihatan banget kualitasnya tuh nggak main-main. Dan di film Panji Tengkorak ini sebenarnya tuh juga ada. Tapi aku sebagai penonton, itu nggak nyaman liatnya. Karena kayak yang udah aku bilang di awal ya, mulai dari timingnya yang dikit-dikit di-cut, jadinya nggak bisa ngedalami adegannya. Nggak tahu harus lihat kemana. Animasinya atau gambaran awal animasinya yang kemungkinan kurang detail. Jadi banyak banget adegannya yang membuat bingung secara penempatan maupun apa yang dilakukan sama karakternya. Terus appeal atau daya tariknya juga kurang ngejual. Soalnya dikit banget nge-highlight detail-detail penting dalam adegannya. Entah itu tangannya, entah itu pedangnya, dan tendangannya. Nggak jelas. Dan banyak juga inkonsistensi gambar dari animasinya. Jadi aku berharap banget ke depannya film animasi Indonesia tuh bisa lebih ningkatin kualitas visual. Terutama dengan ngasih fokus yang lebih ke Sakuga ini, biar bisa ngasih adegan yang bener-bener menarik. Soalnya kalau visualnya udah niat, otomatis film punya daya jual lebih. Dan penonton juga bakal puas, karena dapat tontonan yang bener-bener manjain mata. Tapi yang gak kalah pentingnya juga, ada di pengembangan dari sisi cerita sih. Karena kalau ceritanya kuat, meskipun visualnya masih pas-pasan, filmnya bakal punya tempat di hati penonton. Kayak film animasi Invincible yang aku tonton itu kualitas animasinya burik ya, banyak gerakan kayak PPT, geraknya cuma gitu-gitu doang, kayak naik turun doang. Tapi ceritanya bagus tuh. Jadi mau animasinya jelek, tapi kalau ceritanya bagus, ya oke-oke aja. Bisa dinikmati. Tapi ya meskipun Panji Tengkorak ini masih banyak PR-nya, kita nggak boleh pesimis dulu sih sama industri animasi kita. Karena sebenarnya ya, walaupun aku banyak banget nyebutin PR dan kelemahan di film Panji Tengkorak ini, aku tetap melihat ada hal positif yang harus banget diapresiasi. Film ini tuh udah ngebuka jalan buat animasi Indonesia supaya bisa lepas dari stigma klasik animasi itu cuma tontonan bocah, dengan keberanian ngangkat cerita berdarah, kelam, dan penuh konflik batin kayak gini. Artinya pelan-pelan animator kita punya ruang lebih luas buat bereksperimen. Animator kita bisa lebih bebas nyoba gaya visual, tone cerita, bahkan eksplorasi adegan-adegan berat yang sebelumnya tabu di animasi Indonesia. Kalau ruang berekspresi ini makin gede, karya-karya yang lahir juga bakal makin variatif. Dan akhirnya kualitas pasti ngikutin. Cuma jangan terlalu kreatif kayak film Merah Putih ya, itu membahayakan mata manusia. Dan dari film Panji Tengkorak ini kita juga bisa lihat kalau Indonesia sebenarnya kaya banget sama IP lokal yang potensial banget buat diangkat jadi film atau serial animasi dengan kualitas modern. Ada si Buta dari Gua Hantu, Gundala, Godam, sampai Wiro Sableng yang semuanya punya dunia cerita kuat dan menarik. Dan kalau IP-IP tadi digarap lebih proper lagi dalam format animasi modern, ini menjadi langkah yang keren banget buat ngenalin karya lokal ke generasi baru, bahkan sampai ke mancanegara. Siapa tahu kedepannya bisa berkembang kayak Marvel atau DC, yang film-filmnya sekarang sukses banget dari komik-komiknya juga. Ya memang untuk sampai di titik animasi 3D maupun 2D Indonesia kualitasnya bisa bersaing dengan global, jalannya tuh masih panjang banget. Tapi langkah awal kayak Panji Tengkorak ini harus diapresiasi karena udah berani keluar zona nyaman tadi dan ngasih peluang lebih besar ke industri animasi Indonesia. Tinggal kedepannya aja, studio-studio animasi lokal perlu manajemen produksi yang lebih baik lagi lah, pengembangan cerita yang lebih dalam lagi, dan berani invest lebih lagi kayak naruh budget lebih buat adegan spektakuler atau Sakuga tadi. Biar hype dari animasinya kebangun banget dan banyak orang yang mau nonton animasinya. Dan yang pasti film ini jauh-jauh lebih bagus ketimbang film yang ngaku-ngaku jadi hadiah buat ulang tahun Indonesia ke-80 yang pas banget ini nih. Jelek banget sejelek-jeleknya. Dan kalau kamu bingung kenapa aku benci sama film Merah Putih One for All ini, yang aku sebutin dari awal video tadi, kamu bisa cek videoku yang ini nih ya, membongkar film paling memalukan di Indonesia. Sama aku juga ngebahas filmnya sutradara Panji Tengkorak yang lain, yang ini lebih bagus nih. Pilih salah satu atau tonton dua-duanya, pinjem HP mbak kamu.